Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Tuhan, Kau sempurna dalam rencana dan karya-Mu. Ku serahkan hidupku, murnikan dengan roh-Mu. Hidupku menggenapi firman-Mu, tanda mukjizat sertai tiap langkahku. Kau bersamaku di dalamku, jadi bukti kebesaran-Mu. Shalom, selamat siang saudara-saudara terkasih di dalam Yesus Kristus. Senang sekali pada siang hari ini kita jumpa lewat udara. Puji-pujilah Allah Bapa, Tuhan kita Yesus Kristus, Allah sumber segala penghiburan. Jika kita boleh hidup, boleh bernapas semuanya karena kasih, anugerah, berkat Tuhan. Bukan karena kekuatan atau gagah kita, tetapi semuanya oleh kasih Tuhan. Biarlah hati kita selalu memuji-muji Dia. Biarlah roh kita menari, bermazmur, menyenangkan hati Dia. Saudara terkasih, betapa kasih Tuhan bagi kita, bahwasanya untuk selama-lamanya. Rahmat-Nya selalu baru kita rasakan. Ialah tempat perlindungan, tempat kekuatan kita. Ia yang menyembuhkan kita, Ia yang memelihara kita. Jika kita boleh menikmati anugerah-Nya, rahmat-Nya, saudara terkasih, betapa hati kita beria-ria di dalam Dia. Ia yang memberikan kita damai sejahtera. Di luar Dia kita tidak dapat berbuat apa-apa, saudara terkasih. Terlebih lagi di akhir zaman ini, kita harus senantiasa hidup di dalam Dia dan Dia di dalam kita. Kita harus hidup di dalam pokok anggur yang benar, melekat pada pokok anggur yang benar, saudara terkasih. Sebab pada akhir zaman ini, saudara terkasih, jika kita di luar daripada firman Tuhan, jika roh Allah tidak tinggal di dalam kita, maka sungguh kita menjadi seperti ranting yang kering, tulang-tulang kering, tidak ada damai sejahtera, sukacita. Sebab Ialah Alfa dan Omega, firman-Nya yang hidup, yang ada, yang telah ada, yang berkuasa sampai selama-lamanya. Saudara terkasih, pada hari ini saya akan berbagi-bagi firman yang hidup dan berkuasa, supaya kita senantiasa, saudara terkasih, bertumbuh dalam iman, selalu mengandalkan Dia, Tuhan kekuatan kita, Bapa Yahweh Yeshua Al-Mashiach Elohim. Pada hari ini saya akan berbagi firman, yaitu pada Yesaya 1 ayat 2, saudara terkasih. Beginilah firman Tuhan. Dengarlah hai langit dan perhatikanlah hai bumi, sebab Tuhan berfirman, Aku membesarkan anak-anak dan mengasuhnya, tetapi mereka memberontak terhadap Aku.
Lembu mengenal pemiliknya, tetapi Israel tidak keledai mengenal palungannya yang disediakan tuannya, tetapi umatku tidak memahami. Celakalah bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kesalahan, keturunan yang jahat-jahat, anak yang berlaku buruk. Mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Saudara terkasih, langit dan bumi adalah ciptaan Tuhan, saudara terkasih. Surga, bumi, neraka adalah ciptaan Tuhan, saudara terkasih. Ia berkata kepada langit, wahai langit, dengarlah, bumi dengarlah, aku mengasuh umat-umatku, yaitu bangsa Israel, saudara terkasih. Dan Tuhan berkata, keledai mengenal tuannya, tetapi umatku tidak. Lembu mengenal palungannya, tetapi umatku tidak. Begitulah gambaran orang Israel, saudara terkasih. Juga gambaran kita adalah umat-umat tebusan, adalah tebusan. Kita juga adalah umat-umat orang Israel, saudara terkasih. Jika kita percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, saudara terkasih. Sehingga Tuhan berkata, jika kita tidak bersekutu dengan Tuhan, lembu tidak mengenal palungannya, keledai tidak mengenal pemiliknya. Lembu mengenal pemiliknya, keledai mengenal palungannya, tetapi Israel bangsaku tidak. Apa yang terjadi, saudara terkasih, bila keadaannya demikian? Tuhan berkata, celakalah bangsa-bangsa yang berdosa, kaum yang syarat dengan kejahatan, saudara terkasih. Dan setiap orang yang berlaku jahat, saudara terkasih. Mengapa terjadi demikian? Karena mereka berlaku jahat, mereka tidak mengenal bahwa Allah mereka adalah yang Maha Kudus, yang mencintai keadilan, yang mencintai hukum, yang mengasuh mereka, yang melawat mereka, saudara terkasih, sehingga mereka seperti keledai liar, saudara terkasih. Mereka tidak mengenal bahwa Tuhanlah yang Maha Kudus, yang senantiasa menyertai mereka dengan penuh kasih setia. Mereka menerima anugerah berkat yang berlimpah-limpah, pemeliharaan yang sempurna hanya dari Tuhan, yaitu Allah alam semesta. Apa yang terjadi, saudara terkasih, ketika mereka jauh daripada Tuhan? Mereka hidup dalam dosa, mereka syarat dengan perbuatan jahat, saudara terkasih. Sehingga Tuhan berkata, di manakah lagi engkau harus dipukul? Saudara terkasih, semuanya sudah luka. Di manakah lagi engkau dipukul, saudara terkasih? Dan Tuhan berkata, ya saudara terkasih, ayat berikutnya, saudara terkasih, mereka meninggalkan Tuhan, menista yang Maha Kudus, Allah Israel, dan berpaling membelakangi Dia. Di mana kamu mau dipukul lagi? Kamu yang bertambah murtad, seluruh kepala sakit, dan seluruh hati lemah lusuh, dan telapak kaki sampai kepala tidak ada yang sehat. Bengkak, bilur, dan luka baru, tidak dipijat dan tidak dibalut, dan tidak ditaruh minyak. Saudara terkasih, jika kita tidak hidup di dalam Tuhan, saudara terkasih, Tuhan akan menghajar kita, saudara terkasih. Seluruh tubuh kita sakit, baik kepala, tulang-tulang terasa sakit. Tuhan mendidik, saudara terkasih, setiap anak-anaknya
saudara terkasih, ialah maksud Tuhan untuk berbalik agar jangan membelakangi Tuhan. Sebab Tuhan mau memberkati setiap anak-anaknya jika anak-anaknya itu hidup di dalam pengenalan, hidup di dalam takut Tuhan, hidup di dalam kebenaran, saudara terkasih. Tetapi jika kita menjauh daripada Tuhan, kita akan menerima berbagai macam pukulan, saudara terkasih, yang semuanya seizin Tuhan, yang semuanya itu ialah agar kita berseru, berharap, kita mencari Tuhan, saudara terkasih, supaya kita jangan membelakangi Dia, sebab Tuhan itu Allah yang pencemburu, saudara terkasih. Tapi Ia adalah Maha Pengasih dan Penyayang. Jika kita hidup boleh bernapas, semuanya anugerah Tuhan. Allah kita adalah Allah yang pencemburu, saudara terkasih. Sebab Ia mengasihi kita, saudara terkasih. Bangsa Israel adalah biji mata Tuhan, saudara terkasih. Kitalah bangsa Israel, yaitu kita yang hidup di dalam roh, hidup di dalam firman Tuhan. Saudara terkasih, jika kita adalah biji mata Tuhan, kita dalam pemeliharaan Tuhan, saudara terkasih. Sebab itu, di akhir zaman ini, kita harus sungguh-sungguh mencari Tuhan, hidup di dalam takut akan Tuhan, hidup di dalam kebenaran senantiasa. Kita mempergunakan hari-hari ini, saudara terkasih, bertekun di dalam doa, senantiasa mengandalkan Tuhan. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, semuanya itu adalah kasih Tuhan agar kita sempurna. Kiranya sampai di sinilah firman ini, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa, cinta kasih dari Yesus Kristus Tuhan menyertai kita sekarang sampai selama-lamanya. Shalom, amin.